Iya Kak, Sama betul. sama Kak Icat bahas apa ya kalau boleh tahu? Sampai mana gitu? Ada yang ini? Ada yang mau on mic mungkin? Halo? Halo, 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 halo. Udah sampai TP method, Kak. Oh, udah sampai TP method. Oke, berarti kalau untuk sampai TP method udah aman atau harus atau perlu di pengulangan atau mau materi lain nih atau mau diulang lagi nih TP method? Harusnya sih udah ini ya, udah aman lah ya harusnya ya. Gimana? Halo. Mungkin dilanjut ke materi lain dulu aja kali, Kak. Materi lanjut lagi. Oke, ya udah deh. Mungkin coba. Paling buat yang hari ini, gue akan membahas mengenai PPh 26 ya, Pebet 26 untuk penjualan saham dan beberapa batch action gitu ya. Kita, oke, refresh dikit dari materi materi pajak internasional ya teman-teman ya. Oke, ini materinya materi internal. Jadi eh, mungkin gue share-nya hanya pakai apa paling gue screen capture gitu atau nggak kalau dari kalian juga dari kalian paling gue gak bisa share ini karena ini materi internal kan. Jadi paling kalian di screen capture aja paling sama kalian ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai ini ya subjek pajak PPh 26, P3B dan anti avoidance gitu. Itu ada di web section juga gitu ya. Ini harusnya keluar di semifinal ya, di semifinal DTC gitu. Kalau waktu itu sih gua semifinalnya kita ngebahas resiko BUT ya, resiko BUT gitu. Gua nggak tahu apakah untuk yang tahun ini itu soalnya dan membahas juga gitu mengenai apa restrukturisasi badan usaha gitu ya. Nah, gue kurang tahu tapi apa salahnya ya kita belajar ya gitu ya teman-teman ya. Oke, refresh dikit. Subjek pajak menurut UU PPH kita tahu ya kalau misalkan untuk orang pribadi atau individu itu adalah yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam masa 12 bulan. Atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan bermaksud tinggal di Indonesia. Kalau di subjek pajak luar negeri itu kebalikannya gitu ya. Dan kalian harus ingat juga ada frasa dalam masa 12 bulan gitu. Artinya kalau misalkan Juni 2023 dia ke Indonesia gitu ya. Berarti jangka waktu 12 bulannya adalah Juni lagi 2024 gitu. Kalau misalkan Juni 2023 gitu ya. Misalkan ada orang pribadi ke Indonesia dari tanggal 1 Juni 2023 gitu ya. Terus dia 2 Februari, let's say gitu ya, 2 Februari, 2 Juli gitu ya, dia pergi ke luar negeri. Nah, terus bulan November ke Indonesia lagi nih sampai Desember gitu. Nah, itu berarti masih dalam jangka waktu 12 bulan gitu ya. Oke, terus untuk yang kalau yang badan, ini badan kata kuncinya ada yang berdirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia gitu ya. Kalau misalkan bentuk badannya PT, udah nama depannya udah PT gitu ya, itu pasti subjek pajak dalam negeri. Kalau misalkan belakangnya PTI Ltd, SDN BHD gitu ya, itu sudah dapat dipastikan pasti bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Termasuk BUT ya teman-teman. Ya, BUT itu adalah subjek pajak luar negeri gitu ya. Tapi dia melakukan kegiatan di Indonesia.
Nah, BUT itu eh, dia kan subjek pajak luar negeri ya, tapi kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak dalam negeri. BUT itu dia wajib melakukan pemotongan pemungutan. Ini harus harus di take notes ya, teman-teman ya. BUT itu subjek pajak luar negeri, tapi kewajiban perpajakannya sama dengan subjek pajak dalam negeri. Apa aja? Harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Harus melakukan pemotongan pemungutan PPh. Kalau misalkan dia melakukan transaksi yang terutang PPh gitu ya, terutang PPh putput gitu. Harus melaporkan SPT tahunan PPh badan. Harus membayar juga tentu ya, membayar pajak terutangnya gitu ya, PPh badan terutangnya gitu. Tapi harus diingat sekali, sekali lagi, BUT itu bukan subjek pajak dalam negeri, tapi subjek pajak luar negeri. Hanya kewajiban perpajakannya saja yang dipersamakan dengan subjek pajak dalam negeri. Kewajiban administratif perpajakannya gitu ya. Makanya kalau kita transaksi sama BUT, mostly ya si transaksinya itu akan kena PPh pasal 26 gitu. Bukan PPh pasal 23. Nah, BUT ya, dikit soal BUT, itu ada BUT fisik gitu ya. Kalau BUT fisik kalian bisa lihat di masing-masing tax treaty gitu. Biasanya kalau BUT fisik itu ada tempat usaha gitu ya. Gudang, kantor gitu ya. Apalagi gudang, kantor, plantation, tempat konstruksi, site construction pun itu bisa dianggap sebagai BUT gitu. Tapi ya ada beberapa yang beberapa unsur itu yang bisa yang dikecualikan sebagai BUT gitu. Hanya jika BUT tersebut melakukan kegiatan yang bersifat persiapan. Misalkan nih gitu. Ada PT ada multinational company dari luar negeri, dia pengen eh, buka pasar gitu ya di Indonesia ya. Si PT luar negeri itu dia bikin satu kantor, tapi kantornya itu semata-mata hanya untuk melakukan marketing. Bukan melakukan, wah semata-mata hanya untuk melakukan riset terhadap pasar gitu ya. Bukan bersifat persiapan tuh gitu ya, atau penunjang gitu. Atau misalkan si kantor itu semata-mata hanya untuk menyimpan barang aja gitu ya, warehouse aja gitu. Nah itu kan masuk ke kategori penunjang tuh. Nah itu dikecualikan tuh sebagai BUT gitu. Dan ini biasanya suka dipakai untuk dipakai oleh multinational company untuk tax avoidance ya atau tax planning gitu. Ya mereka bisa pecah-pecah kegiatan usahanya supaya memenuhi kriteria preparatory atau auxiliary gitu ya. Supaya tidak didim sebagai BUT gitu. Karena kalau misalkan kita sudah didim sebagai BUT, ya tentu harus ada PPh branch profit tax yang harus dibayar. Ada yang tahu tarifnya berapa untuk branch profit tax, teman-teman? Di kolom chat aja, kalau misalkan nggak mau on mic. Ada yang tahu? Di kolom chat aja. dua Di puluh pakai UU domestik, Kak. Oke, mantap ya. 20 pakai U domestik. Makasih ya, catat ya. Itu ada di pasal 26 ayat 5 ya. Sorry, ayat 4 ya. Ayat 4 dan 5 gitu. Di situ diatur mengenai tarif branch profit tax. Ah ya, ini untuk instalasi. Gue yakin kalian udah ini ya, udah belajar di PI nih. Ini juga time test segala macam. Itu kalian juga kayaknya udah belajar di PI lah. Nah, sekarang kita ngomongin restrukturisasi nih, teman-teman. Restrukturisasi gitu. Jadi, eh kalau kalian nanti gitu ya, kalau kalian nanti kerja gitu di firma-firma pajak gitu ya, eh banyak banget nih perusahaan-perusahaan besar itu melakukan penjualan, pembelian saham gitu untuk perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki oleh si subjek pajak gitu. Merger akuisisi itu ternyata memang sesering itu gitu. Kalau misalkan kita lihat dengan kacamata bisnis. Jadi merger akuisisi, beli-beli perusahaan itu tuh ternyata emang sering tuh guys, sering terjadi gitu. Nah, eh jual beli perusahaan
gitu ya. Tentu ada impact PPh-nya gitu. Salah satunya PPh 26. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita udah ngomongin PPh 26, pasti gitu ya, pasti itu sudah yang berkaitan dengan apa? Wajib pajak luar negeri gitu ya, subjek pajak luar negeri, sorry. Kayak contoh tadi BUT ya, yang mana BUT adalah subjek pajak luar negeri, tapi kewajiban administratifnya dipersamakan dengan subjek pajak dalam negeri, gitu. Nah, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia itu yang ternyata dimiliki sama perusahaan asing nih, gitu. Misalkan PT apa gitu, sahamnya itu ternyata 50% dimiliki oleh A Co Ltd gitu. Itu banyak banget gitu di Indonesia gitu. Nah, ada impact PPh 26-nya kalau misalkan si mereka ini menjual saham-saham yang mereka punya gitu. Nah, untuk pemotongnya kalian juga pasti tahu ya, pasti yang pasti adalah pemotong objek yang dipotong itu pasti WPLN gitu ya. Tapi bukan BUT di Indonesia. Pemotong PPh 26-nya itu badan, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, untuk BUT itu nggak dipotong 26 karena tadi ya, karena dia juga melakukan kegiatan di Indonesia gitu ya. Tadi, sorry gua ada koreksi, itu seharusnya dipotongnya PPh 23 ya, bukan 26. Oh ya, kenapa? Ada yang on mic ya tadi? Enggak ya? Oke. Kita lanjut untuk nah ini nih dividen dan lain-lain, dividen, bunga obligasi, royalti itu 20% dari bruto. Tapi bisa pakai reduced rate kalau misalkan lawan transaksi kita itu atau lawan transaksinya ya itu memiliki tax treaty dengan Indonesia gitu. Imbalan, hadiah, penghargaan juga sama gitu ya. 20%, mostly semua 20% ya teman-teman ya. Akan pakai reduce rate kalau misalkan kita punya tax treaty itu atau kita lawan transaksi kita merupakan treaty partner. Itu bisa pakai reduce rate yang harus dibuktikan dengan form DGT. Nah, ini direct transfer nih. Pengalihan atau penjualan saham di perusahaan tertutup di Indonesia oleh PPLN. Ini agak complicated ya kak teman-teman ya. Karena kan kita tahu ya kalau konsep put itu yang memotong adalah yang memberikan penghasilan, betul? Yang memotong adalah yang memberikan penghasilan. Yang dipotong yang dapat penghasilan, ya kan? Tapi kalau untuk penjualan saham, yang mana saham tersebut dimiliki oleh wajib pajak luar negeri, gitu ya, itu ada beberapa transaksi yang dipotong adalah yang memotong adalah yang dapat duit gitu, bukan yang memberikan duit gitu. Nah, contoh nih gitu ya. Kalau misalkan yang dipajaki di Indonesia itu ada Thailand, Australia gitu. Ini karena sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tax treaty dari masing-masing negara. Kita lanjut dulu ya. Oke, ini nggak usah. Bridge profit tax tadi udah dijawab sama Jakat ya. Oke, untuk ini ya, saat terutang pemotongan PPh 26. Nah, saat terutang itu, teman-teman, kalau untuk PPh 26 itu sama dengan PPh 23 untuk kalau kita ngomongin soal saham ya. Jadi dibayarkan penghasilan, disediakan untuk dibayarkan, jatuh tempo, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan disediakan untuk dibayarkan, ini artinya apa gitu? Kalau untuk dividen, akan terutang PPh 26 untuk perusahaan non-go public ketika dibukukan sebagai utang dividen atau sudah ada RUPS untuk dividen interim. Maksudnya dibukukan sebagai utang dividen itu gimana, Kak? Gitu. Maksudnya adalah ketika secara penjurnalan itu sudah dicatat sebagai dividen payable. Ya, kalian kalau misalkan ikut akuntansi 2 gitu ya, DDA 2 gitu ya, kan kalau misalkan kita sudah melakukan pengumuman akan melakukan pengumuman akan ada pembagian dividen, maka secara jurnal kita sudah mencatat ya kan dividen payable gitu ya. Nah, nanti kan ketika ada pembayaran berarti cash terhadap dividen payable. Nah, ketika kita sudah membukukan sebagai utang dividen gitu ya, itu artinya sudah terutang PPh 26. Tapi bukan maksudnya di sini tuh bukan dibukukan terhadap dividen payable-nya ya,
Tapi ketika dividen payable tersebut di reverse, ketika si apa namanya si utang dividennya itu dibayarkan sebenarnya lebih ke kayak gitu sih. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita membukukan sebagai dividen payable gitu ya, itu akan ada potensi jumlah dividennya berubah gitu kan. Kalau misalkan dividen payable itu sudah dibukukan, sudah apa sih ketika sudah dibukukan sebagai utang dividen, tapi kita udah potong PPh 26, tapi nanti si dividennya juga ada potensi berubah amount-nya gitu ya. Itu kan nanti PPh 26-nya bisa dipotongnya jadi lebih gede atau bahkan lebih kecil gitu ya. Makanya biasanya orang-orang kalau misalkan mau bayar PPh 26 atas pembayaran dividen itu ketika dividen payable tersebut dibayarkan. Nah, kalau untuk go public ketika recording date, ya recording date itu ya sebenarnya sama-sama dengan penjurnalan, cuman bedanya ini di apa secara umum aja sih dikasih tahu ke publik gitu ya. Nah, kalau untuk bunga, sewa, royalti, jasa teknik manajemen itu apa? Ketika jatuh tempo berarti ketika invoice-nya udah apa? Udah hampir udah ditagih gitu ya, udah mau ditagih gitu. Udah saatnya kita bayar gitu. Tuh. Tapi ini tergantung mana dulu yang terjadi gitu. Kalau misalkan ternyata sebelum jatuh tempo bunga royalti jasa teknik dan jasa manajemen itu memang udah dibayarin ya maka harus sudah dipotong PPh 26 gitu. Bunga pun sama, bunga gitu ya, dividen juga sama gitu. Kalau misalkan belum dibukukan tetapi udah dibayar, itu kan bisa juga terjadi ya teman-teman ya. Udah dibayar dulu tapi belum dibukukan, itu kan sangat mungkin terjadi gitu ya. Itu berarti di saat itu sudah terutang pemotongan PPh 26. Nah, di sini kita akan bahas mengenai direct transfer of unlisted shares by non-residents. Kalau misalkan kita ngomongin direct transfer, maka pengalihan sahamnya adalah pengalihan saham atas unlisted shares oleh WPLN. Unlisted shares itu adalah saham yang tidak ada di apa di pasar saham ya, yang tidak ada di bursa efek, yang nggak ada di Stockbit, nggak ada di Bibit, nggak ada di IPOT gitu ya. Itu adalah saham-saham yang tidak diperdagangkan, saham-saham yang ya udah gitu, keep it in internal aja gitu, unlisted share gitu. Nah, ini yang tadi gue bilang ya, penjual eh, wajib pajak luar negeri itu banyak banget yang punya saham di PT-PT yang ada di Indonesia, yang mana PT-PT di Indonesia itu juga biasa mereka kepemilikannya juga nggak kecil tuh. Ada yang bahkan 90%, 99,9% pun ada gitu. Nah, kalau misalnya kita udah ngomong direct transfer, maka objek pajaknya adalah pengalihan saham. Nah, ini harusnya mungkin supposedly ada ya, harusnya ya di daily testament, tapi gue nggak tahu dah. Nah, ini kalau misalkan si penjualnya, jadi misalkan gini deh, dia punya saham di PT di Indonesia ya teman-teman ya. Ini penjualnya di luar negeri gitu ya, ini offshore ya, offshore. Terus si penjual ini dia jual saham yang dia punya di PT Indonesia ke wajib pajak luar negeri lain gitu, atau misalkan ke PT yang ada di Indonesia lagi gitu ya, gitu ya. Nah, maka yang dipotong PPh itu adalah apa? Akan dipotong PPh di Indonesia apabila penjual bertempat tinggal atau berkedudukan di negara yang tidak mempunyai tax treaty dengan Indonesia atau negara yang mempunyai tax treaty dengan Indonesia, tapi tax treaty tersebut memberikan hak pemajakan kepada Indonesia. Jadi meskipun yang jualnya itu adalah wajib pajak luar negeri, harus tetap dipotong PPh di Indonesia apabila ini nih teman-teman. Nih, itu ya. Jadi ini memang agak complicated sebenarnya ya, karena apa? Ini sebenarnya nggak terlalu inline dengan konsep output gitu. Jadi kalau misalkan ada penjual, dia punya saham di Indonesia, terus sahamnya dia jual belikan gitu ya. Maka yang motong itu yang dipotong maka yang memotong itu adalah yang ada di Indonesia gitu.
dan dipotong PPh-nya di Indonesia, bukan di luar negeri gitu. Kenapa demikian? Karena yang mendapatkan income sebenarnya secara substansial adalah PT yang ada di Indonesia yang sahamnya diperjualbelikan. Nah, untuk tarifnya sendiri ini 20% dari perkiraan penghasilan neto atau 25% dari harga jual. Nah, sebenarnya tarif efektifnya 5% ya, 5% karena 20 dari 20 kali 25 gitu. Jadi kalian ingat aja 25% kali harga jual gitu. Kalau misalkan harga sahamnya 1 M, maka langsung aja 5 kali 1 M gitu. Nah, itu kenapa sih sebenarnya dipotong PPh-nya di Indonesia gitu? Karena tadi ya, ini kan sahamnya punya nih. Let's say harga sahamnya di Indonesia ini dia 1.000 gitu ya. Aduh, ini susah nih. 1.000, aduh. Sorry. Harga sahamnya 1.000 gitu ya. Harga saham 1.000. Terus si penjual ini jual dengan harga 1.500. Nah, sebenarnya kan di sini ada capital gain dari sisi penjual ya, guys. Oke? Ada capital gain dari sisi penjual, tapi di satu sisi si capital gain itu eh karena ini sahamnya masih punya apa? Masih punya si PT, masih punya PT yang ada di Indonesia, maka capital gain-nya akan masuk dulu sebenarnya ke PT yang ada di Indonesia, selisih 500-nya. Karena kan sahamnya masih punya saham. Sebenarnya kan even dia yang punya sahamnya gitu ya. Tapi kan sahamnya harus dialihkan dulu. Oke? Harus dialihkan dulu dari PT yang ada di Indonesia ke penjualnya gitu. Maka ya harus dipotong PPh 26 dulu gitu di Indonesia gitu. Nah, ini contoh nih ya. Misalkan penjual itu dia punya PT di Indonesia. Terus dia sahamnya itu kepemilikan sahamnya dia jual ke PT lain yang bukan di Indonesia gitu ya. Pembelinya itu wajib pajak luar negeri gitu. Maka yang harus memotong PPh 26 adalah PT yang ada di Indonesia. Tapi syaratnya dua tadi ya. PT apa si penjualnya itu dia domisili apa bertempat kedudukan atau merupakan wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki tax treaty dengan Indonesia, atau tax treaty tersebut dia punya tax treaty tapi tax treaty tersebut memperbolehkan untuk wajib pajak luar negeri atau memperbolehkan pemotongan PPh 26 itu dilakukan di Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini makanya pemotongnya adalah PT Indonesia. PT Indonesia itu adalah yang punya sahamnya ya, yang sahamnya diperjualbelikan nih gitu. Yang motong itu harus PT Indonesia gitu. Nah, case-nya gimana kalau misalkan si penjualnya itu jualnya itu ke WP dalam negeri gitu ya, ke pembeli gitu. Kalau misalkan case-nya kayak gini, maka yang harus memotong adalah WPDN, pembelinya, sesuai dengan konsep potong pungut yang memberikan penghasilan yang motong. Karena di sini adalah pembeli yang ngasih uang, ya maka sesuai dengan konsep output, ya pembelilah yang memotong PPh 26. Gitu ya. Kalau misalkan pembelinya luar negeri, penjualnya luar negeri, maka yang memotongnya PT di Indonesia. Yang punya sahamnya, yang sahamnya dijual belikan tuh. Tapi kalau misalkan yang belinya WPDN, maka yang memotongnya WPDN. Nah, indirect transfer rule kalian bisa lihat di PP 55 ya, sekarang udah baru gitu ya. Di tahun 2022 di situ juga PP 55 juga ada perihal IKN gitu ya, insentif pajak IKN yang mungkin yang useful untuk video kalian gitu ya nanti. Nah, sekarang lagi nih ya. Ini bertingkat nih teman-teman nih. Sekarang gimana kalau misalkan PP Badan dia dimiliki sama ALTD. ALTD dimiliki oleh si penjual. Penjualnya itu WPLN. Kalau misalkan WP Badan ini, misalkan WP Badan, dia punya sahamnya dimiliki oleh ALTD. Kemudian si ALTD dimiliki oleh si penjual. Nah,
si penjual itu mau ngejual saham ALTD gitu ya. Penjual pengen menjual saham ALTD. Sahamnya dijual ke pembeli yang ada di WPDN. Siapa yang motong? Ya pembeli yang ada di ya, yang merupakan wajib pajak dalam negeri. Kenapa demikian? Karena secara substansial penjual ini juga menjual saham si WP Badan yang ini gitu. Kenapa gitu? Karena si ALTD itu dia punya porsi kepemilikan saham di si WP Badan ini gitu. Sehingga secara substansial maka gitu ya. Maka ini adalah termasuk penjualan pemotongan penjualan saham atas saham yang dimiliki oleh perusahaan yang ada di Indonesia gitu. Sehingga pemotongnya ya BPDN gitu. Meskipun secara nggak langsung ya, ini kan indirect ya teman-teman, indirect transfer gitu. Meskipun secara tidak langsung ini tuh penjual tuh menjual ALTD gitu. Ya tetap ada secara substansial akan dicek oleh orang pajak gitu. Karena ya tadi ALTD dia punya porsi kepemilikan saham di si WP Badan di sini nih ya. Maka ya akan dipotong PPh 26. Oke. Wah, kenapa nih ada yang on mic? Ada yang mau nanya sampai sekarang? Kak, Siap. mau nanya, Ya, itu gimana? berarti kepemilikan yang harus dimilikin ELTD atas WP Badan tuh ada berapa persennya gitu Kakak? Oke, itu proporsional, Azahra. Ya kalau misalkan 10% berarti dihitung secara proporsional aja 10% per berapa gitu loh. Oh, oke Kalau Kak. misalkan 5% berarti 5%. Gitu, nggak ada patokan kepemilikannya ya. Thank you tuh, pertanyaan bagus tuh. Nggak ada, nggak ada porsi kepemilikannya ya, nggak ada patokannya ya. Selama dia punya berapa persen di sahamnya di sini, di WP Badan yang ada di Indonesia, maka atas bagian kepemilikan tersebut terutang PPh 26. Artinya kalau dia punya sahamnya cuma 50%, ya berarti 50%-nya aja tuh yang 50% atas yang dimiliki ALTD ya. Kalau misalkan ALTD cuma punya 50% di sini, terus penjual ya menjual ALTD ke pembeli wajib pajak dalam negeri, maka yang harus dipotong PPh 26 adalah si 50%-nya aja. Oke? 50% aja. Jadi sesuai dengan porsi kepemilikannya. Iya. Mau kalau 10% berarti 10%, kalau 5% berarti 5%, terus gitu ya. Nggak ada patokan persentasenya. Nah, kemudian untuk yang ini juga sama nih, teman-teman. Karena secara substansial si ALTD ini punya kepemilikan saham di WP di apa di badan yang ada di Indonesia yang merupakan wajib pajak dalam negeri gitu ya. Ya, karena pembelinya wajib pajak luar negeri, yang motong yang dibeli gitu balah gitu. Jadi eh kata kuncinya, kalau misalkan yang belinya WPDN, yang belinya WPDN yang motong pembeli WPDN. Kalau yang membelinya WPLN, maka yang motong yang dibeli atau yang dijual, gitu ya. Dengan dua syarat tadi ya, jangan sampai ini nih, jangan sampai luput nih dua syarat ini nih. Nih, jangan sampai lupa. Oke. Ini oke gini ya. Eh ada ada pengecualian pemotongan PPh atas penjualan saham gitu sebenarnya. Kalau misalkan indirect transfer rule, kalau direct itu nggak berlaku. Kalau indirect nih ya, indirect. Jadi investor holdco 1, holdco 2, tapi di si holdco 2 ini punya opco di Indonesia. All requirements have to be met. Yang pertama, apakah holdco itu punya hubungan istimewa gitu ya terhadap BUT atau PI ya di Indonesia gitu. Kalau misalkan dia punya hubungan istimewa, hubungan istimewanya berapa? Sesuai dengan UU domestik ya, 25% ya. Kalau misalkan ini apa? Salah satu aja kena ada gitu ya, maka dikenakan indirect transfer rule. Nah, kalau bisa, apakah si holdco satu ini dia di tax treaty-nya itu memberikan fasilitas protection of capital gain tax. Jadi memang ada beberapa
eh, apa namanya, beberapa negara gitu ya, dia memberikan protection terhadap capital gain tax. Artinya ada beberapa negara yang tidak mengenal pemajakan atas keuntungan capital gitu ya, keuntungan modal. Biasanya negara-negara apa? Negara-negara tax haven. Kalau misalkan si negara holdco atau negara lawan transaksi yang punya sahamnya itu memberikan fasilitas, bukan fasilitas ya, memberikan proteksi terhadap capital gain tax, artinya kayak sengaja gitu ya, sengaja dia nggak implementasi PPh atas capital, keuntungan pengalihan saham atau modal, maka itu exempt dari exempt 5%. 5% itu tidak dipotong gitu. Tidak ada kewajiban pemotongan. Tapi kalau misalkan nggak ada, maka dipotong. Nah, kalau misalkan salah satu syarat ini nggak ada aja, yang misalkan yang ternyata misalkan ini yes, nomor satu yes, nomor dua yes, ternyata nomor tiga no, gitu. Maka nggak ada nih kewajiban indirect transfer rule nih, gitu ya. Nah, kalau misalkan ini yes, ya maka langsung auto indirect transfer apply. Tapi harus dilihat dulu apakah ada protection capital gain tax atau enggak gitu ya. Nah, ini PPh 24 kayaknya udah belajar juga. Cari pajak luar negeri udah ya, P3B juga udah. Ini sesuai dengan OECD model. Nah, ini nih yang biasanya suka jadi sengketa nih, teman-teman. Meskipun kita di tax treaty itu dibilang ya bahwa kalau misalkan transaksi dengan treaty partner itu akan ada, kita bisa memanfaatkan reduce rate gitu ya, yang harusnya 26 itu 20%, dengan memanfaatkan treaty itu bisa menjadi 10%, 15%, atau bahkan exempt gitu ya, 0% gitu. Tapi syaratnya adalah kita harus lihat dulu P3B-nya apakah mengatur. Dan persyaratan administratif ini juga harus dilengkapi, teman-teman. Jadi harus mengisi yang namanya form DGT. Jadi ibarat gini, fasilitas ini akan bisa dimanfaatkan kalau misalkan si di form DGT-nya sudah kita isi dengan lengkap, benar, dan jelas. Oke? Kalau misalkan ini nggak bisa kita provide, maka akan auto di-challenge oleh orang pajak dan akan dikenakan PPh 26, 20%. Gitu. Jadi ini tuh adalah kuncinya. Ini tuh ibarat ini ini pintu, ini pintunya, ini kuncinya gitu. Nah, si ruangan yang ingin kita masukin adalah ruangan apa? Pemanfaatan fasilitas pajak gitu. Jadi ceritanya kalau misalkan kamar, kuncinya tuh form DGT. Kita misalkan mau tidur gitu ya. Kuncinya tuh form DGT, pintunya tuh si ini nih P3B gitu ya, ketentuan di P3B. Kasurnya yang which adalah pajak yang reduce rate-nya gitu ya, itu kamar kita gitu, ceritanya gitulah. Nah, untuk syarat administratif juga harus diperhatikan ya. SKD ini nggak boleh juga ada penyalahgunaan P3B. Kalau misalkan si WPLN yang kita potong itu ternyata dia cuman perusahaan bodong, cuman conduit company, artinya perusahaan cangkang gitu ya. Substansi ekonominya nggak ada, asetnya nggak ada, cuman perusahaan bodoh-bodohan doang, pegawainya cuman satu dan lain-lain. Wah, itu udah auto kena challenge tuh gitu. Nih, ini ada kuantitasnya, silakan kalian di screenshot aja ya, teman-teman ya. Nih. Oke. Ini juga beneficial owner itu sama. Nah, ini CFC rule nih. Ini yang supposedly kalian ini bisa jadi poin plus harusnya untuk di semifinal. Nah, CFC rule ini kita membahas mengenai penetapan saat diperolehnya dividen oleh BP dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Oke, gini teman-teman. Banyak banget perusahaan-perusahaan multinasional, bahkan perusahaan di Indonesia sendiri ya, dia bikin perusahaan cangkang tuh. Di mana? Di negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Misalkan PTA di sini ya,
Duh ini sorry banget ya, gue nggak pakai mouse nih, gue pakai mousepad jadi agak susah. Misalkan ini PTA gitu ya, PTA, aduh. Nah, dia punya saham, dia punya apa? Punya PT lain di misalkan si B gitu ya. Dia yang tarif pajaknya 0%. Nah, banyak banget nih teman-teman perusahaan multinasional yang melakukan skema-skema seperti ini gitu. Jadi dia bikin perusahaan-perusahaan cangkang yang ada di negara-negara tax haven gitu ya, supaya dia bisa mempatriasi profitnya ke sini dan dia cuma kena pajak 0%. Dengan skema-skema apa? Dengan skema-skema transfer pricing, teman-teman. Misalkan si PTA ini, sorry, gua undo ya. Nah, misalkan PTA ini ngejual barang ke PTB gitu ya. Atau misalkan PTA ini bayar jasa manajemen ke PTB, yang mana PTB itu kembali lagi dia lokasinya di negara ya tarifnya 0% gitu ya. Makanya tadi makanya di transfer pricing kan ada penentuan metode untuk jasa dan lain-lain ya. Banyak banget multinational company yang melakukan ini. Kenapa gitu ya? Kalau misalkan dia bayar jasa ke PTB, otomatis kan di laba rugi mereka itu kan lebih kecil ya teman-teman ya. Ada beban jasa tuh. Ada beban jasa yang harus dibayar gitu. Si beban jasa yang dibayar itu kan sebenarnya uangnya si A juga nih, ya kan? Uangnya si A juga, si B ini juga sebenarnya dimiliki sama si A nih gitu ya. Ketika ketika mereka membayarkan beban jasa, ya uangnya masuk ke B, di B itu sebagai revenue, otomatis kan kita bayar beban jasa ke B. B kan otomatis di sisi B sebagai revenue ya. Ya si B enak gitu. Si B ini nggak kena pajak 0% gitu. Sedangkan di sisi A juga enak. Dia ada beban beban apa tambahan, yang mana beban tambahan ini akan mengurangi laba kena pajak dia gitu ya. Dan laba kena pajak dia yang lebih kecil, artinya apa? PPh yang terutang pun lebih kecil gitu. Ya untung. Kenapa untung ya? Karena ini uangnya si A juga gitu. Si B ini dimilikin sama si A, uang jasa manajemen yang dibayarin ke B juga apa? Dipajakinnya juga cuma 0% gitu di apa? Di negara si B bertempat kedudukan. Nah, makanya ada TV gitu ya untuk menentukan apakah pembayaran-pembayaran seperti itu tuh wajar sesuai dengan arm's length principle gitu ya. Dan di sini ada yang namanya CFC rule. Nah, offshore company ya. Offshore company itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang nggak jelas substansi ekonominya apa. Nah, akan dianggap sebagai si apa suspicious if if ada frasa atau hati-hati teman-teman. Kalau dia punya penyertaan paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha non bursa. 50% ya. Kalau hubungan istimewa 25, kalau CFC rule 50%. Terus yang kedua, secara bersama-sama dengan WPDN lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor. Karena bisa aja Indonesian Tax Resident Holder, dia punya anak perusahaan lagi di Indonesia gitu ya. Terus dia sama-sama injek modal gitu. Nah, itu kan bisa aja kayak gitu ya. Makanya ada syarat ini nih. Kalau misalkan nggak ada syarat ini, ya udah aja gitu ya. Biar enak ya gue bikin banyak anak perusahaan di Indonesia, terus gue injek ke sini semua. Nah, impactnya apa sih gitu ya CFC rule ini gitu. CFC rule ini ibaratnya CFC rule ini adalah sarana yang digunakan oleh DJP supaya bisa memajakin penghasilan-penghasilan yang dikumpulin di offshore company gitu. eh Kan tadi kan ilustrasinya si A bayar jasa manajemen ke si B dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalkan itu income-nya udah ada di B atau udah ada di offshore company, offshore tuh di ini ya, di apa namanya? Di luar negeri gitu ya. Otomatis DJP udah nggak bisa majakin kan. Ketika itu udah masuk revenue si offshore, nggak bisa majakin. DJP nggak punya otoritas untuk memajakin gitu ya. Yang punya otoritas ya hanya negara si offshore gitu, ya kan? Nah, tapi dengan adanya CFC rule, ini tuh bisa nih DJP gitu ya untuk ngemajakin si
offshore ini gitu. Nah, offshore company itu dianggap sebagai CFC, wajib pajak dalam negeri tadi. Yang satu syarat saham, dan yang kedua dan ada syarat lainnya ini. Yang pertama, WPDN akan tetap dianggap menerima dividen dari offshore company meskipun offshore company tidak membagi dividen. Jadi teman-teman, CFC rule itu hakikatnya adalah eh lu punya saham, lu punya PT di luar negeri nih gitu ya. Lu punya badan di luar negeri gitu ya. Karena lu punya badan di luar negeri, lu akan gua anggap punya income. Lu akan gua anggap punya dividen dari sana. Kalau misalkan udah dianggap kayak gitu sama DJP, maka artinya apa? Maka artinya ada kewajiban PPh yang harus dipenuhi, ya kan? Meskipun si offshore company itu juga nggak bagi dividen gitu. Contoh gitu ya, ini si A, ini si B lagi gitu ya. Set set A, B. Nah, em, meskipun multinational company itu dia pinter-pinteran ngepull income-nya ke B gitu ya, tapi tetap aja A ini bisa dipajakin dengan anggapan bahwa si B ini ngasih dividen ke A. Ini yang kita bicarakan mengenai CFC rule, teman-teman. Jadi si B ini meskipun dia nggak anggap bagi dividen ke A, tapi bisa tetap dianggap membagi dividen apabila ada syarat ini. Nih, penghasilan tertentu gitu ya. Penghasilan tertentu itu apa? Bukan dividen, kecuali dividen dari CFC, bunga, sewa, royalti gitu ya. Nah, eh, jadi kalau misalkan si A dia punya utang ke B gitu ya. Terus si A ini bayar bunga ke B gitu. Nah, itu tuh dianggap sebagai dividen dan harus dipotong PPh 26 gitu. Nah, contoh nih ya. PT ABC punya investasi 50% pada badan usaha luar negeri, itu offshore. Tadi ya, 50% berarti sudah memenuhi threshold ya, teman-teman ya. Nah, dia di negara X. DIM dividennya diambil dari SPT Badan Tahunan PT ABC. Nah, DIM dividen itu tadi ada ini ya syarat-syaratnya di penghasilan tertentu. Nah, berdasarkan SPT, penghasilan-penghasilan yang dikasih ke si offshore itu ada bunga, sewa, royalti, dan keuntungan untuk apa karena pengalihan harta. Nah, pada tahun 2021, dividen aktual dari Forco Ltd dengan jumlah 200 juta dan 2 miliar. Negara X telah memotong pajak atas bagian dividen ini dengan tarif 20% dan tidak ada treaty antara Indonesia dan negara X. Nah, ini PT ABC ingin menggunakan kredit pajak luar negeri untuk diklaim terhadap PPh Badan 2021 dan 2022. Nah, kita hitung gitu ya. Apakah ada CFC gitu ya untuk ini? Oke. Tentu ada CFC ya, karena ada 50% kepemilikan. Terus kita harus hitung DIM dividennya berapa gitu ya. Nah, tadi di 2021 dan 2022 dia udah kasih dividen 200 sama 2 miliar gitu ya. Dan udah dipotong juga tarif dipotong PPh 26 dengan tarif 20%. Nah, di dividen dibagikannya tadi kita fokus 2022 aja ya gitu ya. Dividennya kan 2022 dikasih 2 miliar. Nah, di dividen karena dia dianggap punya CFC rules itu 1.900 gitu. Maka pendapatan dividen yang dikenai pajak hanya 100-nya. Kenapa 100 dari 2.000 dikurangin 1.900 gitu. Si DIM dividen ini dipotong apa? Dipotong PPh 26 dengan tarif 20%. Jadi gak serta-merta dividen apa gak serta-merta kita punya perusahaan cangkang di luar negeri itu aman dari kewajiban pemotongan pemungutan gitu.
gitu. Ini untuk CFC rules. Nah, ini Base 2.0 udah gua bahas ya pas pertama kali. Jadi itu nanti bisa refer aja ke pertemuan yang sebelumnya. Gitu, teman-teman ada yang mau ditanya? Silakan. Kak, aku mau nanya, Kak. Oh ya, Yang silakan. tadi direct transfer, itu Mm-mm. cuman buat unlisted shares-nya doang, Kak. Bentar. Unlisted share. Ya, kita balik lagi ke indirect, sorry. Apa aja? Nggak bisa ya. Indirect. Indirect ya? Direct, Kak. Oh, direct. Sorry, direct kita lihat lagi. Nah, untuk unlisted ya, Jagat. Enggak, pertanyaanku, apakah yang pengenaan saham, pajak atas ini pengalihannya itu atas unlisted shares doang atau yang common shares biasa juga bisa, ordinary shares gitu? Yang unlisted shares saja. Unlisted shares itu maksudnya itu yang tidak diperdagangkan di bursa, Jakat. Ah, Jadi bukan status sahamnya, preference, ordinary, common gitu. Jadi bukan beda nih, oh, beda kotak ya. Jadi unlisted shares itu adalah PT yang enggak TBK gitu. Jadi eh, kalau misalkan common stocks, preference stocks itu kan status apa maksudnya tingkatan sahamnya ya. Preference stock tuh saham apa saham-saham yang lebih diprioritaskan lah gitu. Common stock tuh kan saham-saham biasa gitu ya. Jadi ingat ya, unlisted shares itu adalah yang nggak TBK, bu- yang tidak diperdagangkan di bursa. Oke? oh, oke, Kak. Berarti ini cuma buat yang nggak di bursa doang ya? Yang nggak di bursa doang, betul. Kenapa yang nggak di bursa doang? Karena kalau di bursa itu dipajakin, wah bakal pusing tuh. Di bursa kan transaksinya berapa berapa tuh frekuensinya kan tinggi ya. Kalau misalnya dipajakin pusing betul berarti. Makanya ini Hmm. cuma hanya yang unlisted gitu ya, yang tidak diperdagangkan di bursa. Oke? Oke, makasih, Kak. Yuk. Sama Ada lagi? ada Oh ya, ini lagi, gimana? Kak. Bentar, Mm-mm. aku tadi nyatet yang di indirect transfer rule. Indirect. Itu syarat ketiga kan qualify as an SPV. SPV itu apa, Kak? Oke, SPV itu adalah Special Purpose Vehicle. Jadi perusahaan bodong SPV itu. Jadi gua bentuk PT itu di luar negeri hanya sebagai apa? Misalkan hanya sebagai apa? Bodoh-bodohan buat gua biar bisa bayar jasa manajemen misalkan gitu. SPV itu gitu. Atau enggak sih perusahaan itu sengaja gua bentuk untuk ngasih utang ke perusahaan gua yang ada di Indonesia gitu supaya gua bisa membebani beban bunga yang sangat besar gitu kayak gitu SPV itu jadi kita punya tujuan tersendiri untuk membentuk si perusahaan itu gitu. Oh, berarti dia sama kayak shell company gitu, Kak? Sama sama Oke, maknanya sama. makasih, Kak. Yuk, ada lagi. Ini menurut gua bisa jadi poin plus ya kalau misalkan emang nanti di semifinalnya membahas mengenai ini gitu misalnya membahas mengenai PIRIS dan lain-lain gitu. Jadi akan jadi poin plus sih kalau kalian bisa apa namanya meng-highlight SPV tadi ya yang tadi Jaka tanya kalian bisa meng-highlight si FC rules gitu. Gue inget banget ya ketika gua dulu semifinal si perusahaannya tuh case-nya tuh gua nggak tahu ya apakah di share oleh panitia gitu ya misalnya sama sama Kostaf gitu ya. Setahu gue pernah ngasih sih soalnya ya. Gue kayaknya sekarang udah nggak tahu dah di mana soalnya. Jadi ada perusahaan di Cina atau Cina apa Vietnam ya apa Singapura lupa deh gue. Dia pengen ekspansi bisnis gitu di beberapa negara gitu. Terus kita analisis apa risiko BUT-nya kan di situ. Nah, waktu dulu tuh gua nggak meng-highlight perihal ini anti treaty abuse, CFC rules tuh nggak gua highlight gitu. Menurut gua itu akan kalian bisa menjadi poin plus banget sih kalau menurut gua untuk kalau misalnya kalian bisa nge-highlight perihal ini juga gitu. Misalkan setelah kalian analisis PIRIS-nya, kalian juga highlight gitu. Tapi perlu diketahui perihal ini juga ada CFC rules dan lain-lain yang ini akan berbahaya gitu ya. Bukan berbahaya ya, akan tidak efektif secara perpajakan, bla 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 gitu. Terus ada indirect transfer rules yang shares juga itu kalau kalian highlight juga itu poin plus banget sih harusnya gitu. Kayak ada lagi yang mau nanya? Kita kalau nggak ada ya berarti
Ya, gue paling cuma bahas sampai CFC sih karena BEPS 2.0 udah dibahas juga ya. TP udah sama Kaicat gitu ya. Oke, nanti ke depannya kita bahas mengenai BEPS apa? BEPS Action Plan. Oke, Oh ada sama lagi? itu Kak, Oh ya, aku gimana mau aja kan? nanya. Sebenarnya reason kenapa perusahaan yang di luar negeri tadi nggak ngebagiin dividen ke Indonesia tuh apa sih Kak? Karena kalau misalkan perusahaan yang luar negeri itu bagi dividen ke Indonesia, nanti si dividen itu ujung apa? Kena pajak. Jadi lebih jadi better mereka pakai skema-skema kayak gini nih misalkan ya. Nah, gue lagi loading whiteboardnya. Oke, PTA, PTB, PTB, BPTL, BEKO. Nah, apa lagi ya? Coba gue bikin siap lagi. Hmm. Nah, ceritanya dia bayar apa? Jadi, yang gampang jasa manajemen aja ya. Oke, ini hati-hati jasa manajemen ada TP aspek. Oke, ini, nah kalau misalkan kayak gini ya, kalau misalkan kayak gini teman-teman, ini kan dia katakanlah beban jasa gitu ya, beban jasa dia ke Beko atau enggak jangan beban jasa deh, barang lah gitu ya, ganti deh. Nah, aduh, mana nih? Aku dulu aja deh. PTA terhadap PTB. Oke, di sini beban bunga deh ya, jangan beban jasa, beban bunga aja. Beban bunga gitu ya. Di sini dia apa? Interest income gitu ya, pendapatan bunga. Di sini ada TP aspek. Di sini ada apa lagi? Ini beban bunganya ada TP aspek ya. Di sini kan pendapatan bunga buat Beko. Terus ceritanya Beko ini adalah SPV yang dibentuk untuk ngasih utang ke PTA. Oke, dia di negara yang tarif pajaknya 0%. Kita kasih ini, set gitu ya, offshore gitu ya. Tax rate 0%. Oke, kenapa sih gitu ya? Tadi pertanyaannya kenapa sih harus apa? Kenapa sih dividen gitu ya tadi ya, Jakatnya. Nah, kalau misalkan tadi kan ilustrasinya ya, kalau misalkan dia kayak gini, di Indonesia kan tarif pajaknya 22% ya. 22%. Nah, di sini dia dipotong, misalkan apa, reduce rate berapa persen? 10%. Karena PPh 26-nya nggak apply ya. Jadi dia 10%. Satu ya, dari sisi ini aja. Dari sisi ini udah kelihatan nih, beda-bedanya berapa? 12%. Lumayan banget loh, 12%. Jadi
dia sengaja sengaja dulu bikin transaksi beban bunga gitu ya. Dia ngasih utang ke sini berapa miliar gitu ya, terus dia karena utang ada bunganya, maka harus bayar bunga ke si Beko gitu ya. Nah, kalau misalkan si Beko ini ngasih dividen ke PTA, maka di sisi di apa ketika Beko ini bayar ketika PTA ini bayar ada apa dapat dividen gitu ya. Maka di sisi PTA itu kena PPh badan 22% gitu. Jadi jadi eh maksudnya adalah kan hakikat dia bikin transaksi beban bunga dan lain-lain ini ya untuk mengalihkan income dia nih zakat. Kalau misalkan ujungnya si Beko ini bagi dividen, ya ngapain dia bikin transaksi gini ya ujungnya kena juga 22% gitu ya. Oke? Berarti dia kayak sebatas ngasih utang gitu kan ya? Betul, makanya dia hanya Mengharapkan penghasilannya itu ditransfer ke Indonesia gitu ya? betul. Kalau misalkan kita dibalikin lagi, misalnya dia kan bikin special purpose vehicle ya, purpose-nya udah spesial gitu, udah ada tujuan tertentu. Jadi dia hanya ngasih utang supaya beban bunganya gede di PTA, beban bunganya gede, laba ruginya turun gitu ya. Laba ruginya turun, penghasilan kena pajaknya turun di sisi Beko karena tax rate-nya 0%. Wah, enak banget nih gua gitu kan. Pendapatan gua gede bla 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 gitu ya. Tapi tarif pajaknya cuma 0%. Tapi kalau misalkan at the end of the day dia ngasih dividen lagi ke PTA gitu ya, ya nanti kena lagi 22% gitu. Sebenarnya secara hakikatnya gitu. Tapi kan nggak mungkin ya selamanya si uangnya itu ngumpul di Beko ya, logikanya ya. Ngapain juga gua kumpulin mulu di Beko di negara yang kagak jelas, di negara-negara kecil, Vanuatu gitu, Bermuda, British Virgin Islands itu kayak gitu-gitu ngapain kan nggak ada marketnya, nggak ada pangsa pasar dan lain. Memang pada pada at the end of the day dia ngasih dividen nih zakat ke si PTA. Tapi ingat kalau dividen itu even dia kena pajak, tapi dividen itu kan dia nggak ada TP metodenya loh dividen tuh. Dividen itu nggak ada TP metodenya beda sama beban sama bunga jasa gitu itu tuh ada TP metodenya. Jadi dividen itu lu mau harganya berapapun ya akan dianggap wajar gitu kalau untuk dividen tuh gitu. Sebenarnya bukan dianggap sih lebih ke susah di challenge gitu. Karena dividen itu kan sesuka hati internal perusahaan tuh toh gitu ya. Mau ngasih berapa maunya gitu ya. Jadi meskipun at the end of the day dia ngasih dividen, pasti akan ngasih dividen. Tapi kalau misalkan emang terus-terusan yang ngasih dividen gitu ya, dan kenapa eh, tujuannya adalah di hold uangnya di Beko ya, ini karena kalau misalkan dikasih lagi ya kena lagi dong 20% gitu. Nah, tadi yang gue bilang dividen itu kan nggak ini ya, nggak apa ya, nggak eh, di challenge-nya susah lah gitu. Di challenge oleh DJP susah karena itu internal perusahaan. Nah, karena di challenge-nya susah inilah kemudian ada konsep apa? Ada CFC rules gitu. Jadi dividen udah kena pajak lagi tuh CFC rules tuh gitu. Jadi dua kali lah gitu. Gitu, Jaka. Clear? Clear Kak, thank you. Oke. Terus ini ada nanya, Kak ini harus asumsi memenuhi DER gitu nggak, Kak? Karena skemanya bunga pinjaman. Oke. Kalau DER itu lebih mengenai deductibility ya. DER itu gitu. Itu kalau misalkan perihal ini sih DER itu jadi kalau konsep debt to equity ratio yang 4:1 itu tuh mengenai deductibility ya, gitu ya. Jadi atas kalau misalkan utangnya 4 DER 4 itu utangnya ya, debt gitu ya. Debt to equity. Bacanya debt. Kalau misalkan utangnya 4 ya enggak sorry, utangnya 10 gitu misalkan 10 equity-nya cuma 2 gitu ya. Misalkan liabilitas kalian lihat di laporan proses keuangan itu liabilitasnya 10 kalinya gitu ya, 10 kalinya dari ekuitas. Maka yang hanya bisa dikurangkan adalah yang hanya empatnya aja gitu. Beban bunganya hanya 4 aja gitu yang bisa dikurangkan. Nah, si beban bunga atas 6-nya itu nggak bisa dikurangkan gitu. Kalau misalkan ngomongin soal DER. Dan ini nggak melekat sih. Asumsi memenuhi DER itu nggak misalnya nggak terlalu melekat ke skema inilah. Oke, clear? Oke, oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Silakan. Oke, CFC rules. Kita share screen ulang ya. CFC rules ya. Nih ya. Ini dia memenuhi syarat dim dividen. Nah, dim dividen itu adalah dividen yang dianggap sebagai
transaksi yang bukan dividen tapi dianggap sebagai dividen. Dim dividen tuh. Nih dim dividen nih ini nih ya. Dianggap sebagai CFC. Masa tertentu bla bla bla, bla. Dividen adalah di penghasilan tertentu setelah pajak dan sebagainya dan penyataan PPDN. Bla, bla. Dim dividen itu ini ya penghasilan tertentunya ya. Jadi dia sebenarnya secara semata-mata tuh dia bukan secara bentuknya dia bukan dividen, tapi dianggap sebagai dividen gitu. Nih penghasilan tertentu gitu. Ini ya dividen kecuali dividen dari CFC bunga dividen itu maksudnya dividen yang kita anggap sebagai dividen bunga sewa royalti bla 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 keuntungan gitu ya. Ada 5. Oke, yang dianggap sebagai penghasilan tertentu dan dianggap sebagai dividen itu ini ceritanya gitu ya. Hanya ini saja gitu. Ini datanya ceritanya diambil dari PT apa SPT Badan Tahunan dari PT ABC. Kita dilihat tuh dari laba rugi dan di lampiran 8A-nya dilihat gitu. Nah, ceritanya 2021 2022 dia nerima dividen yang real, bukan dividen nih, dividen aktual dari penyertaan modal dikasih gitu ya sama Forco. Forco tuh offshore company-nya. Yaitu 200 juta dan 2 miliar. Karena karena kita ngebayar ke negara ke Indonesia, maka harus ada pemotongan PPh. Oke? Yaitu 20%. Kenapa 20%? Karena nggak ada treaty antara Indonesia dan negara X. Nah, karena berdasarkan SPT PPh Badan, itu yang dianggap sebagai dividen adalah ini, angka-angka ini ya. Yang mana dividen itu adalah penghasilan tertentu. Yang mana apa? Penghasilan tertentu itu adalah ini. Itu 2345 maka gitu ya. Pendapatan yang dividen yang dikenai pajak atau yang dikenai apa CFC itu dari dividen aktual yang dikasih 2M dikurangin sama dividen yang dianggap sebagai dikurangin dengan transaksi yang dianggap sebagai dividen. Oke? Clear? Clear Kak, makasih Kak. Jadi yang dikenain CFC rule tuh yang selisihnya aja kan Kak? Selisihnya aja. Pembagian dividen aktual, ini real dividen ya, real dividen loh. Jadi ada dividen, ada dividen aktual nih, hati-hati nih. Kalau dividen aktual itu gara-gara kita punya modal, punya saham gitu ya, kita dikasih dividen. Tapi kalau dividen itu penghasilan tertentu yang dianggap sebagai dividen aksen lah ya, ibaratnya gitu. Bunga, sewa, royalti, keuntungan gitu ya. Dan kecuali dividen aktual. Jadi ada dividen aktual, ada dividen penghasilan tertentu. Beda nih. Kalau dividen penghasilan tertentu adalah dividen apa penghasilan tertentu yang dianggap sebagai dividen. Itu ya. Nah, untuk menghitung dividen, kita harus tahu dulu dividennya itu berapa. Penghasilan tertentu yang dianggap sebagai dividen itu berapa, gitu ya. Terus kita kita kurangin sama apakah ada pembagian dividen real, dividen aktual, gitu ya, yang dilakukan oleh offshore company. Tuh. Kalau misalkan ada, berarti ya 200 dikurangin 2000 sorry ya 2000 dikurangin 1900 maka dikenain atas selisihnya gitu. Kak, berarti yang selisihnya itu dikenain 20% lagi gitu kan ya Kak? Hmm, Oke, betul. makasih Kak. Enggak, dia either kena PPh badan atau kena 20% deh seingat Oh, gue. oke Iya. Kak. Seingat gue sih harusnya dia kena ini ya itu tuh harusnya kena PPh badan sih. Misalnya dikenakan di level PPh badan di situ. Oke, makasih Kak. Yuk, gitu teman-teman. Kalau dia treaty rules, dia merujuk ke artikel dividen ya kak tarifnya. Iya, betul sekali. Oke. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kak, aku mau nanya, Kak. Ya, silakan. Tadi yang di perhitungannya itu yang 2017 itu kenapa nggak bisa ya, Kak, yang 400-nya? Oke, Buat ini ya. tidur. Iya. Ini ya.
Karena ini sudah melewati jangka 5 tahun. Gua lupa ngasih tahu ya, sorry. Jadi memang dia ikut ini sih, ngikut ngikut apa namanya, ngikut kayak kompensasi kerugian gitu loh, gitu. Karena Ya, 2017, karena kan kita mau ngitung yang 2022 nih gitu. Sedangkan 2017 ini udah lewat gitu istilahnya lah. Salah satunya itu. Oke, ada lagi teman-teman? Gak ada ya? Atau udah clear? Kalau mau nanya yang Babs Pilar tuh boleh nggak Kak? Web Pilar tuh ya, kenapa? Kak, itu tuh aturan yang minimum 15% itu ETR kan ya? Maksudnya tuh berarti dia dihitung tuh based on effective tax rate semuanya gitu? Atau kemarin tuh kan, bentar Kak, kemarin tuh yang pas Pak Iman tuh ngajar gitu cara perhitungan ETR ya Kak? Nah, eh apakah pilar tuh itu base-nya itu dari perhitungan ETR atau kayak cuman melihat negara sumber itu dia tarif pajaknya under 15% atau enggak baru nanti negara domisili punya hak pemajakan gitu atas selisih tarif yang di negara sumber atau atas selisih ETR yang below 15% deh Kak. Oke, ETR, oke, jadi gini, ETR itu kan effective tax rate itu yang pertama nih, itu dihitungnya berdasarkan jurisdictional basis ya. Jadi kalau kita punya anak perusahaan gitu ya, itu si anak perusahaannya tuh secara misalkan kita punya 5 anak perusahaan gitu ya di negara A gitu. Terus ketika kita hitung ternyata effective tax rate-nya di negara A tuh ternyata cuma di bawah 15% gitu. Oke. Nah, atas selisih 15-nya itu nanti akan dikenakan top up tax di negara ultimate parent entity-nya, di headquarter berarti. Oh, berarti bukan kayak tarif PPh badannya doang kan, Kak? Tapi beneran uh, kayak istilahnya semua semua pajak yang dikenain gitu. Oh, enggak, Enggak, PPh badan ya. PPh badannya aja. Effective tax rate itu kita berbicara mengenai PPh badan. Kalau misalkan di Indonesia kan 22% tuh. Heeh. Tapi secara secara kita hitung-hitung, oh ternyata ada fasilitas pajak, terus ada super tax deduction yang Heeh. bikin si 22% itu ternyata jadi cuma 10% gitu. Nah, itu kena tuh pilar tuh gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. PPh badan ya, bukan potput ya. Iya, Kak. Mm-mm. Oke, ada lagi teman-teman? Oke deh, kayaknya udah gak ada ya teman-teman ya. Untuk pilar tuh silakan nanti apa di dari materi yang kemarin itu di yang karena kan SS tuh ya harusnya dibaca-baca aja. Kalau misalnya ada yang mau tanya langsung BC gue aja nggak apa-apa. Oke, kayaknya kalau udah clear juga Adristi dikembalikan lagi ke Adristi ya. Silakan Adristi.